kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Semua kuanggap sampah. Saudara-saudara, kita akan melihat perubahan atau pertobatan Paulus dari menolak Yesus menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan melihat surat Filipi bab 3 ayat 7 sampai dengan 13. Paulus merasa beruntung karena ia lahir sebagai orang Yahudi dari suku Benyamin. Orang tuanya menyunatkannya pada hari ke-8 sehingga ia menjadi anggota umat pilihan Allah. Ia dididik oleh orang tuanya untuk hidup sebagai orang Yahudi, lalu dididik sebagai orang Farisi oleh Gamaliel, seorang rabi yang terkemuka pada zamannya. Ia menjadi orang Farisi yang taat menjalani hidup menurut hukum Taurat. Paulus yakin bahwa ketaatannya pada hukum Taurat itu sebagai keuntungan karena pasti ia akan selamat. Semua berubah setelah Paulus mengenal Kristus. Ia meninggalkan kepercayaannya tentang keselamatan melalui Taurat dan mengikuti Kristus. Nah, dalam surat kepada jemaat Filipi bab 3 ayat 7 sampai dengan 9, Paulus menulis begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sekarang kita akan lihat lebih dulu bagaimana Paulus membandingkan Taurat dengan Kristus. Nah, kita akan melihat kembali apa yang disampaikan oleh Paulus dalam surat Filipi bab 3 ayat 7 sampai dengan 9 ini. Untuk memahami apa yang dia tulis, kita perlu mengingat bahwa orang Yahudi percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Hanya orang yang benar di hadapan Allah akan dibangkitkan dari kematian dan dibawa masuk dalam hidup yang kekal. Dari ucapan Paulus di ayat 9, begini bunyinya, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, dari ucapan Paulus ini, kita dapat melihat bahwa ada dua cara untuk dinyatakan benar oleh Allah, lalu mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang pertama, yang dipandang benar oleh Allah adalah orang yang menaati hukum Taurat. Kebenaran ini bergantung pada diri sendiri, merupakan usaha sendiri, dan bergantung pada kekuatan sendiri. Jika ia kuat, ia dapat menaati hukum Taurat. Jika tidak kuat, ia tidak akan sanggup menaatinya. Orang yang menaati hukum Taurat dipandang benar oleh Allah dan akan menikmati keselamatan yang abadi. Keselamatan yang diterimanya itu adalah upah atau ganjaran dari ketaatannya pada hukum Taurat. Kemudian yang kedua, yang dipandang benar oleh Allah adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dia adalah anak Allah
yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi bab 3 ayat 21. Orang yang percaya kepada Kristus itu akan diampuni dosa-dosanya. Roma bab 4 ayat 6 dan 7. Dan diperdamaikan dengan Allah. Roma bab 5 ayat 10. Sehingga layak menerima kehidupan kekal. Dengan demikian, keselamatan yang diterimanya bukan upah, melainkan karunia. Nah, sebagai orang Farisi, Paulus sudah sangat yakin bahwa jalan menuju keselamatan, yaitu bangkit dari kematian dan masuk dalam kehidupan yang kekal, itu adalah ketaatan pada hukum Taurat. Tetapi, ia bertemu dengan Kristus yang sudah bangkit dari kematian, padahal menurut orang Farisi, Yesus adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Dengan demikian jelas bahwa ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan, yaitu melalui Kristus. Nah, Paulus membandingkan keselamatan melalui Taurat dengan keselamatan melalui Kristus. Kita lihat dulu keselamatan melalui Taurat. Taurat adalah kitab yang memuat hukum yang harus ditaati oleh orang Israel. Benar bahwa Taurat adalah pemberian Tuhan kepada orang Israel, tetapi berupa peraturan yang tertulis. Orang harus membaca dan mempelajarinya, lalu menerapkannya dalam kehidupan. Ketaatan manusia adalah usaha untuk menjalani hidup sesuai dengan Taurat. Keselamatan dianggap sebagai upah atau ganjaran bagi orang yang menaati Taurat. Keselamatan karena itu bergantung pada usaha manusia. Terlalu banyak hal yang ada dalam hukum Taurat dan terlalu berat juga untuk melakukannya. Sehingga manusia sangat mungkin gagal untuk melakukannya. Orang Yahudi mengharapkan keselamatan sebagai hak mereka karena telah menaati hukum Taurat. Tetapi sebenarnya Taurat tidak dapat menjamin bahwa mereka akan selamat. Nah, sekarang kita akan melihat keselamatan melalui Kristus. Kristus secara aktif bertindak, melakukan langkah penyelamatan. Ia menjadi manusia, taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Ia melakukan hal ini supaya manusia dapat menerima keselamatan. Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus menghapuskan dosa manusia, membuatnya dipandang benar oleh Allah dan dipandang layak menerima keselamatan. Ini berarti bahwa ia dinyatakan benar oleh Allah karena Allah mengaruniakannya. Allah menyelamatkan semua orang yang ia pandang benar, yaitu semua orang yang percaya kepada Kristus. Roma bab 3 ayat 26. Orang yang percaya kepada Kristus akan hidup kudus. Hidup menurut kehendaknya sampai akhirnya berjumpa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus telah membandingkan Kristus dengan Taurat dan ia sampai pada keyakinan bahwa Kristus yang dapat menyelamatkannya. Sedangkan Taurat tidak dapat menyelamatkannya. Kristus jauh lebih berharga daripada Taurat. Jauh lebih bernilai mengenal Kristus daripada menaati hukum Taurat. Bahkan, ia menganggap semua keuntungannya sebagai orang Yahudi sebagai kerugian, bahkan sampah. Karena itu, Paulus meninggalkan kepercayaan kepada Taurat sebagai jalan keselamatan dan memilih untuk percaya kepada Kristus. Nah, Paulus ingin berada dalam Kristus, yakni mendapat kasih karunia penyelamatan serta kekudusan dari Kristus
dan bersatu dengan Dia, bukan karena dipandang benar karena menaati hukum Taurat, melainkan karena dipandang benar karena telah percaya kepada Kristus. Sekarang kita akan melihat keinginan Paulus untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Di Filipi bab 3 ayat 10 dan 11, Paulus menulis begini, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Nah, karena sudah mengenal kebenaran tentang Kristus, Paulus ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus itu tampak dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Kemudian, kuasa itu akan membangkitkan orang beriman dari kematian karena dosa dan mengantar mereka pada kemuliaan kebahagiaan abadi melalui kesengsaraan selaras dengan jalan yang ditempuh oleh Yesus. Penderitaan, wafat, dan kebangkitan adalah kenyataan terpenting dalam kehidupan Yesus karena membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kematian merupakan kenyataan paling menyedihkan dalam dunia manusia. Kematian ini adalah akibat dari dosa. Nah, untuk mengalahkan kematian, Yesus menjadi manusia dan turut merasakan segala penderitaan hidup manusia dan kemudian mati sebagai orang yang hina. Namun, kematiannya berbeda dengan kematian manusia pada umumnya. Sekalipun tidak mengenal dosa, Ia telah dijadikan dosa bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia telah menebus kita sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dalam kematian Kristus, Allah telah mengorbankan anak tunggalnya demi keselamatan manusia. Roma bab 3 ayat 5. Karena itu, kematiannya adalah pembebasan dari dosa dan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, demikianlah orang yang mati bersama dengan Kristus akan dibangkitkan bersama dengan Dia pula. Allah yang membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita bersama dengan Dia. Kebangkitan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah kebangkitan orang benar. Mereka akan diangkat dari antara orang-orang mati, lalu dibawa masuk dalam kehidupan yang abadi. Nah, Paulus belum sampai ke situ, dan dia masih berlari kepada tujuan. Nah, dalam surat kepada jemaat Filipi bab 3 ayat 12, Paulus menulis begini, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku sendiri pun telah ditangkap oleh Kristus." Jadi Paulus mengatakan, dia memang belum memperoleh hal-hal yang disebut di ayat 10 tadi, yaitu ia belum mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya secara penuh, dan ia pun belum sempurna, dalam arti belum menjadi seperti Kristus. Tetapi ia terus mengusahakannya dan terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ia mengejarnya
Kalau dapat menangkapnya, karena ia sendiri telah ditangkap oleh Kristus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus telah ditangkap oleh Kristus. Kristus yang telah bangkit menyatakan diri kepadanya, dan seluruh hidupnya telah dikuasai oleh Kristus. Karena itu, ia yakin akan dapat mengenal Kristus dan menjadi sepenuhnya seperti Kristus, sampai akhirnya dia akan bertemu dengan Kristus dalam kemuliaan yang abadi. Nah, ini tidak berarti bahwa Paulus kemudian tenang-tenang atau asal-asalan untuk mencapai tujuan. Tetapi ia sungguh-sungguh berjuang keras. Ia menggambarkan dirinya seperti seorang pelari yang sedang bertanding di arena. Nah, dia menulis begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ia berlari secepat mungkin supaya dapat mendahului para pelari lain dan menjadi juara yang akan mendapatkan hadiah. Seperti pelari yang berjuang untuk mendapatkan hadiah itulah Paulus berjuang keras untuk mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari Paulus yang menempatkan cita-cita surgawi sebagai tujuan hidup. Ia bekerja keras di dunia ini, tapi dia mengarahkan diri sepenuhnya pada kehidupan surgawi. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.